saya Najwa Luna. Dan saya Afan Acafa, kita ngobrol happy dan kayaknya saya seneng banget. Kenapa? Senangnya kenapa? Ya, pertama karena kalau libur panjang itu banyak tempat yang bisa kita kunjungi. Betul, ini sudah memasuki masa liburan ya, akhir tahun dan juga Natal. Udah kemana saja? Ke NTV, ke Pancoran. Kamu nggak pernah liburan, beda dengan saya yang kemana-mana ya. Betul. Saya tuh mulai ujung timur, selatan, Masa? barat, utara, semuanya saya kunjungi. Masa? Iya. Jadi untuk menghemat itu saya ambil tengah-tengah. Oh gitu. Kemana? Di mana? Rogo Jambi di NTV. Tapi Sama sebentar, aja. sabar, kamu nggak boleh Gimana? emosi. Dan tamu kita hari ini, jadi kita akan tahu ya, ternyata libur ini berdampak nggak sih terhadap okupansi atau kunjungan hotelnya? Nah itu dia, saya juga penasaran. Kayaknya bintang tamu kita hari ini berhubungan dengan hal itu ya? Iya. Mungkin langsung saja kita panggil. Silakan dipanggil. Bapak Edi Dwi Sutrisno, Silakan CM masuk Santika dari Hotel Banyuwangi. Hotel Santika Hotel Banyuwangi. Gantengnya sama dengan saya. Aduh, Selamat datang. Terima kasih. selamat Terima kasih, datang. Pak Luda. Silakan duduk. Silakan Pak. duduk. Terima kasih. Ini dia. Saya Bapak kalau dari Edi. yang tinggi gini saya jadi minder loh, bener. Minder Kenapa? banget. Kenapa minder? Saya nggak suka ada yang lebih tinggi dari saya. Asik. Terima Nggak kasih. gitu juga, ya. Selamat datang di Ngopi. Terima kasih. Iya. Terima kasih atas waktunya. Kasih tahu ya. Apa? Ini jas yang dipakai ini punya saya. Bohong. Amin khusus hari ini. Bohong, Betul. itu ada Betul. tulisannya. Beda kan, belum dari langsung dikasih HS gitu. Betul. Ya kan, Ukurannya Ada sama, aja ya? Mbak. ya, bajunya sama kan. Tukeran ini aja lah. Oh gitu. Kenalan dulu kali ya Kita buat kenalan pemirsa dulu di rumah. siapa beliau ini. Iya. Boleh Pak perkenalan diri dulu. Ya, terima kasih sekali waktunya. Saya Edi Dwi Sutrisno, General Manager Hotel Santika Banyuwangi. Sekali lagi terima kasih sudah diundang di kesempatan pagi ini di acara ngopi. Ngobrol happy ya Mas Awan. Iya, ngobrol happy. Happy Ini happy saya terus. dengar dulu bukan orang Banyuwangi kayaknya. Iya, saya pendatang di sini Mas. Pendatang. Merantau ke Tapi bukan Banyuwangi. penjajah ya Pak ya? Kayaknya bukan. Pendatang bukan penjajah. Iya, iya, karena ikut betul. majukan Banyuwangi gitu. Asalnya mana Pak? Saya asli dari Solo. Solo. Iya, Jawa Masih Tengah. Jawa lah. Iya, Jawa. Iya, kelihatan dari bahasanya halus. Emang perbedaannya tuh signifikan. Gitu ya. Iya, Sama kelihatan. sih sebenarnya, Iya. sama. Jadi kalau momen Nataru gini nggak mudik ini kan? Wah, ini malah momennya harus standby terus kalau Gitu ya? iya. Oh ini ternyata ya. Sibuknya lumayan. Nggak libur sama kayak kita berarti ya. Gitu. Nah udah kenal sekarang tapi boleh diulik lagi kalau gimana bisa masuk ke jaringan Santika Hotel. Hotel Santika ya. Gitu ya. Ceritanya panjang sih kalau hotel. Kebetulan saya dulu sekolahnya di hotel Mas Afan, Mbak Luna. Jadi sekolah di Jogja, lulus kemudian berkarir di beberapa jaringan hotel. Kalau di Santika sendiri saya masuk mulai tahun 2012. Jadi ini tahun ke-14 ya. Nanti akan menjadi tahun ke-15. 2012 ya? Iya. Sama usia 13 tahun, sorry. Kelas 2 SD. Loh, Iya, katanya mulai 13 tahun tahun. 2012. 2012. Iya, Maret 2012 masuk ke Santika. Jadi ya nanti Maret ya tahun ke-13 saya di iya. Berarti nanti di ada Santika. perayaan khusus 13 tahun. Pengalamannya lebih banyak gitu daripada saya. Kamu berapa lama pengalaman di hotel? Gak ada. Pengalaman menginap doang ya. Oh, mungkin. Nah, itu kan pengalaman juga namanya ya. Iya. Itu aja semalam. Cuma itu kalau di Hotel Santika yang pertama kali apa langsung ke Banyuwangi atau jaringan yang lain, Pak? Di jaringan yang lain. Kebetulan sebelum di Banyuwangi saya dinas di Sumatera di Bengkulu. Jauh. Jadi ya di Bengkulu. Sebelumnya pernah juga di Surabaya, terus di Pontianak. Jadi ini hotel ke-5 saya di Masih di jaringan yang Santika. sama. Iya. Keliling Indonesia ya, Pak ya? Itulah ininya. Sukanya gitu, bisa keliling ke mana-mana kan bisa ketemu Oh iya. Mas Afan, Mas Luna dan teman-teman di Banyuwangi Iya. di sini. Itu sesuatu yang sangat menyenangkan ya. Kalau selama di Hotel Santika ini, Pak, dari beberapa tempat, ada nggak sih bedanya mulai dari pengunjung atau hal lain dari mulai Bengkulu, Pontianak sampai dengan di Bumi Belakang Banyuwangi? Pasti sama, berbeda ya. Setiap daerah punya kekhasan tersendiri dari sisi tamunya, tadi karakteristik tamunya, kemudian segmen marketnya berbeda.
Kalau Banyuwangi ini campuran ya, mix istilahnya. Oh, iya. Kalau di itu, jadi wisatawan ada, kemudian dari segmen korporasi ada, pemerintahan ada, gitu. Jadi bisa mix. Bahkan wisatawan asing juga masuk di sini. Kalau di tempat yang sebelumnya di Bengkulu, karena di sana ibu kota provinsi, berbeda karena pemerintahannya lebih Kuat. banyak ininya. Jadi Iya, bentukan iya, dari government lebih tinggi, dan yang tamu asing justru lebih sedikit. Jadi berbeda. Setiap daerah ini di Surabaya berbeda karena di sana pusat ibu kota provinsi juga. Jadi ya. pasti dinamika sama tipikal tamunya juga berbeda. Nah, itu. Udah berapa lama Pak di Banyuwangi? 3 tahun 8 bulan. Saya masuk April 2021 Mas Awan. Bener ya? 3 tahun. Kan yang masuk jenengan kok Iya. saya ditanya. 3 tahun 8 bulan ya berarti ya. Iya, oh. Jadi 2020 sampai 2024 ya. Iya. Oke, hampir 2 tahun, 4 tahun. Iya, 4 tahun nanti April 4 tahun. Kan kok diem bener pesona nih kayaknya. Nyimak, karena sebenarnya penasaran dengan hal lain sih. Sebelum kita lebih jauh tentang pengunjung di Hotel Santika Iya. ya, sebenarnya dari banyaknya bidang yang ada, kenapa tertarik sama perhotelan? Menarik ya, karena ya tadi sudah disampaikan dulu sekolahnya di perhotelan. Jadi awal-awal masuk ini kalau hotel ini kita kan tadi salah satu ininya kita bisa traveling ke berbagai iya. kota ya kalau Kayak kita ya. ini. Jadi kemudian bertemu dengan berbagai macam karakter ini. Jadi kita seneng jadi itu. Senang ya, Iya. saya kira salah jurusan terus rezekinya di sana. Gitu. Soalnya banyak anak muda. Itu kan kamu. Oh iya. Dia ini cewek ini Pak, dia dulu belajarnya sekolahnya otomotif. Enggak, bohong. Mau jadi Maksudnya montir call center nih ya. Langka loh kalau bisa masuk ke ini otomotif, dunia otomotif. Mau pembalap atau Iya jadi sih. montir. Oh, dia karena saya motivasi. Dia. Oh gitu. Tapi kan Pak ya, ini kalau sudah keliling ke beberapa daerah itu Iya. kan bahasanya beda-beda ya. Bisa nggak sih bahasa Osing? Saya ini belum ini dengerin bisa, mencerna sedikit bisa, tapi ngomong sama sekali enggak. Gitu ya. Oh, Nggak gitu. bisa. Kalau artinya Osing sendiri dalam bahasa Banyuwangi apa sih Pak? Apa itu osing? Saya. Osing? Osing Isun? Oh, enggak. Orang ya. Orang? Ya toh. Kayaknya emang harus banyak belajar tentang Banyuwangi, terutama ini bahasanya loh ya. Dan nanti kayaknya kita masih punya banyak waktu yang cukup untuk ngobrol lebih dalam Banyak lagi banget. dengan Pak Edi tentang Hotel Santika Iya. Banyuwangi. Nanti di segmen berikutnya ya. Sabar dulu ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, telah bersama kami dalam Ngopi, Ngobrol, Happy. Ombak gede tak seberangi makin pandang ke Yang bisa itu durasinya. Jadi itu durasi sekian. Iya, iya. Bisa sih over 1 menit 2 menit bisa. Disampaikan santai aja Pak. Iya. Cemplung kaca ngopi Sekarang kelangi tanggung angin Apa maneh mung lawan bapakmu kuwi Tadi aku diam soalnya mati bikin. Mesti Tadi Pak Tony. Yuk kita ngopi-ngopi Ngobrol ngopi di MTV Yuk kita ngopi-ngopi Ngobrol ngopi di MTV Yuk kita ngopi-ngopi Ngobrol ngopi di MTV Balik lagi di ngopi. Ngobrol Happy. Pak Edi sudah bisa ya tadi bilang ngopinya. Tuh bisa. Sudah hafal ya? Oh sudah. Kamu tahu kenapa saya semangat sekali ngopi hari ini? Kenapa? Karena saya di tahun 2020 yang mendatang udah dapat bocoran dari Pak Jeff. Saya dapat free nginep. Oh, silahkan nanti ditunggu. Sudah tadi. Tadi di awal udah ngomong. Iya. Ditunggu Mas Afan, Luna. Boleh. Dia jangan Pak. Oh, Kalau dia bawa satu RT, beda dengan saya. Kalau saya satu kampung, Mbak. Malah. Kita lanjut ngobrol tentang
Pak Edi ya, setelah tadi kenalan, kita lanjut ngobrol tentang Hotel Santika. Hal pertama yang dilakukan untuk beradaptasi dengan Santika. Pastinya kalau tadi latar belakang daerah dan ini ya kultur itu menyesuaikan ya. Jadi tapi kebetulan kami di grup di Santika ini kan brand lokal, jadi chains lokal kami Indonesian chains. Jadi dari sisi corporate sendiri sudah ada panduan-panduannya. Jadi bagaimana di Banyuwangi seperti apa kulturnya, di Sumatera seperti apa, karena ya kurang lebih sama ininya. Ya. Beda loh ya penyampainya kalau seorang GM dengan kayak kita ini. Iya Tapi kalau udah ngomong itu langsung formal gini. Padahal sebenarnya udah santai loh dia. Tapi karena kebiasaan kalau di hotel memang namanya hospitality Pak ya, pasti pelayanan akan seperti itu jadinya ya. Emang vibes tuh gak pernah bohong ya? Iya, Apa itu kan itu? kejujuran. Iya. Iya. Selama bergabung di Hotel Santika Pak, tantangan yang dihadapi mungkin awal kali beradaptasi atau dari beberapa tempat yang berbeda apa sih? Yang paling Pastinya sulit ini human atau manusia ya, karena hotel ini kan industri jasa di mana mesin produksinya itu ada di human, jadi human capital kalau kami istilahnya atau sumber daya manusia ini yang butuh waktu untuk bisa mengadjust menyesuaikan dengan ini gitu. Karena strategi apapun itu mesti harus didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni untuk ini. Itu melihat orang SDM-nya itu dari cara ngobrolnya bisa nggak sih Pak? Bisa, First tapi impression ya? harus digali lebih jauh. Oh gitu ya. Kan passion sama ini kan mesti harus digali. Saya khawatir saya juga dinilai soalnya. Jajar ya dia. Tapi dari tantangan yang Bapak sebutkan, gimana sih cara Bapak sendiri untuk menghadapi tantangan tersebut? Ada ininya ya, artinya tadi kita bicara dengan sumber daya manusia, jadi ada caranya untuk kita bisa memberdayakan tim gitu. Ada istilahnya coaching dan counseling kalau di ini mungkin sudah cukup familiar ya. Coaching itu bagaimana kita mengajarkan dari sisi teknis ya, hal-hal teknis pekerjaan apa yang mesti harus dilakukan. Kalau konseling ya kita konsel, jadi bicara dari hati ke hati. Kenapa motivasinya turun, kenapa ada apa, jadi digali dari dua aspek itu. Jadi kita ketemu nanti ininya. Dapat tips nih ya dari Bapak JM kita. Sudah saya catat. Jangan khawatir, sudah saya catat. Pokoknya yang menarik itu pasti saya catat gitu. Iya, ya. betul. Nah, jadi nanti kalau Iya, jadi Sekalian seminar ya. iya. di masing-masing harus dibekali itu teman-teman di departemen. Kalau di hotel kan ada 8 divisi atau departemen ya, di masing-masing ada departemen headnya, itu mereka punya skill atau kemampuan untuk itu. Iya. Ini kan dari banyak departemen Pak ya. Iya. Ini kalau saya mendengar dari Bapak Edi tadi dari beberapa walaupun sama-sama jaringan Santika ya, ini Iya. kan berbeda-beda ya. Betul. Ini apakah visi misinya sama nggak sih tiap hotel? Sama ya. Kalau visi dan misi Santika sama, Santika Indonesia sama. Kalau visi misi krunya karyawannya sama nggak sih? Sama, pasti sama. Iya. Harus disamakan Pak ya. Iya, harus sama. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan kalau visi dan misinya tidak sejalan, mesti harus sama. Terus saya sama dia sering nggak sama Pak. Iya. Iya dong, kita kan beda. Iya, kayak Iya. kita Cowok, ngopi saya di sini cewek. saya visinya beda dengan dia Pak. Saya udah dapat dia belum. Belum apa-apa, memberikan nilai kamu lebih kayak kepada berapa? seluruh stakeholder itu. yang Nah, paling intinya penting. gitu. Ya. Tapi kalau Bapak sendiri di Hotel Santika, penyesuaian dirinya berapa lama? Di Banyuwangi maksudnya. Ya mungkin. Atau mungkin di awal ya, awal-awal masuk itu butuh bisa benar-benar sejalan gitu Pak. Tidak lama sih, karena ya mungkin sudah terbiasa ini ya. Tidak lama, butuh Mungkin waktu karena masih sama-sama 1, Jawa 2, 3 ya. bulan sih. Oh iya cepet. Iya. Ya mungkin karena itu tadi lu karena punya basic sekolah di perhotelan. Oh iya. Jadi cepet. sudah tahu set- ya. Iya, satset lah kalau istilahnya zaman sekarang Begitu ya. kita masuk ke hotel, ke properti baru, pasti dilihat apa yang mesti dilihat kan dari sisi Ya. manpowernya, dari sisi toolsnya, dari sisi bisnisnya, ya jadi dilihat semuanya. Ternyata begitu. Iya, kalau sekarang kita ngomongin ke okupansi hotelnya ya. Hmm. Nah, Biasanya okupansi tertinggi di momen apa tuh?
momen pasti kalau Banyuwangi ini menjadi salah satu destinasi ya, selain di tempat yang lain, momen seperti akhir tahun gini, Oh ini, iya. Desember liburan, Natal ya. kemudian pas momen juga liburan sekolah pertengahan tahun, itu juga momen yang apa namanya cukup baik, sangat bagus untuk bisnis. Selain itu juga ada momen-momen di mana kegiatan dari pemerintahan, misalnya di bulan-bulan setelah September, Oktober itu kegiatan dari pemerintahan yang cukup Oh, terkait dengan ramai festival isinya. itu ya, itu mempunyai pengaruh tersendiri ada, ya. ada pengaruh. Pengaruh. Kalau mungkin terkait dengan okupansi juga ya, ini Ya. hubungannya dengan masyarakat sendiri Pak yang gawe, wedding dan lain Betul. sebagainya. Itu ke hotel berdampak nggak sih? Pasti berdampak. Kita ada social event namanya kalau di hotel, wedding ini, dan itu sangat bagus ininya. Dan marketnya yang lokal, pasti lokal Banyuwangi gitu, sangat bagus. Tapi pernah nggak sih orang weddingan yang dari luar kota punya ke Hotel Santika di Banyuwangi gitu, dari misalnya Jember, Situbondo gitu? Biasanya ini apa namanya, pengantin wanitanya dari Banyuwangi yang ya mempelai prianya dari luar kota itu sering, ya sering seperti itu. Tapi dari tahun ke tahun, tahun berapa yang paling tinggi okupansinya? Kunjungan hotel. Dari kemarin kan sempat ada pandemi ya, tahun 2020 ke 2021, 2022 pertengahan itu sudah mulai mengalami kenaikan. Tapi ya sebelum pandemi pastinya, sebelum pandemi itu bagus di 2017, 2018, 2019, 3 tahun ini. Ini 2023, 2024 sudah hampir menyamai kalau dari sisi okupansi stabil ya, lagi ya. stabil lagi gitu. Ya, sudah kembali Sama ke dengan itu istilahnya, Banyuwangi Rebound. ya, Ya. betul, sesuai dengan ini yang Sejalan disampaikan, betul, sejalan dengan ininya Rebound. Banyuwangi Rebound. Jadi kalau kita melihat di penghujung tahun 2024 ke 2025 ini Pak, Ya. ini mulai hari keberapa sih terasa atau ada orang yang reservasi untuk menikmati hunian wisata di Banyuwangi yang berhubungan dengan Hotel Santika? Di kemarin bertepatan dengan hari libur sekolah ya, ini kebetulan tahun ini momen libur sekolah itu di pertengahan tanggal 15 ke atas kemarin. Jadi itu sudah mengalami kenaikan, peningkatan. Peningkatannya kalau dibandingkan dengan 2 minggu pertama di bulan Desember ada sekitar 18% kenaikannya. Iya, lumayan. Langsung bagian organisasi. Iya. Iya, ya. Momennya lagi ini. Lagi bagus ya. Lagi sibuk teman-teman yang di hotel. Tapi yang itu berdampak nggak sih terhadap kesibukan dari seorang GM sendiri yang biasanya gini, biasanya saya akhir pekan ini harus sama keluarga nih, kalau kayak gini kayaknya enggak. Sama saja karena itu sudah terbiasa, karena tinggalnya juga di hotel, jadinya ya situasi itu harus dinikmati gitu. Jadi sekalian liburan ya, tinggalnya ya. Tiap hari juga liburan. Iya. Sama kayak kita sebenarnya. Iya. Kan tiap hari kerjanya dia liburnya di Pancoran. Itu kan sama gitu. Iya. Tiap hari juga belajar ya. Betul. Dan untuk Bapak sendiri biasanya kalau di tengah kesibukan kayak gini tuh meluangkan waktunya kayak gimana? Ya, kita yang harus ngatur waktunya. Tetap harus ada waktu untuk diri sendiri atau me time ya. Tempatkan untuk sekedar berolahraga pagi gitu. Jadi yang kita mesti harus pinter ngatur waktunya. Nah biasanya Bisa. kalau sibuk kan jenuh ya atau enggak tiba-tiba bad mood gitu kan. Gimana cara menghadapinya? Itu kayaknya PR semua orang ya. Nggak Tetap dibawa, harus profesional. dibawa enjoy. Nggak ada ini. Jadi pasti ada sih. Iya ya, hawanya kayak Superman. Bedroom yang ada banyak. Bed sama bed Ya ada. beda lagi ya. Manusiawi itu Mas Abang. Iya betul. Karena tinggalnya kan di hotel ya, pasti banyak room-roomnya. Dan nanti kita kalau tanya tentang itu, loh, nanti di segmen berikutnya itu ada yang kayaknya perlu kita bawa ke sini. Kita juga. Apa tuh? Apa? Lo nanti dulu kamu nggak sabar banget sih. Barangkali ada spoiler buat pemirsa. Enggak, yang jelas nanti yang mendampingi Pak Edi ini yang pertama dia ganteng, kayaknya cocok sama kamu. Asik. Kalau yang ganteng-ganteng saya
Tuh kan? Saya tahu, dari tadi nanya terus, masa Pak Edi sendiri gitu Pak? Enggak, nanti ada yang dibawa ya. Tapi nanti emang kita akan menyampaikan hal itu ya. Nah, kemudian tentang Hotel Santika yang ada di Banyuwangi Pak ya, sedikit ini ya. Sedikit aja yang mungkin Bapak ketahui, ada event apa sih jelang Nah, pergantian tahun? Oh, pastinya ada. Jadi setiap tahun Hotel Santika Banyuwangi mengadakan event akhir tahun, perayaan akhir tahun. Seperti momen-momen yang pernah dilakukan. Momen tahun baru ini sebenarnya kan kesempatan untuk kita bisa berkumpul sama keluarga, merayakan akhir tahun. Makanya Ya, kalau pasti dilihat- ada kegiatan, ada acara nanti. Apakah nanti Pak Edi juga akan ikut dalam acara itu atau punya family time? Ada nanti. Ada ya? ada. Nanti kita coba ngintip di Hotel Santika loh. Boleh. Ketika, iya, kita ngintip, ada nggak sih Pak Edi? Biasanya sibuk ya, jadi susah ditemui. Iya, ya kontak dulu lah minimal gitu ya. Berarti kalau untuk saat ini Pak, cakupan atau okupansi hotelnya sudah penuh ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, itu berarti memang dampak ya. Mereka ini rata-rata itu hanya sekedar transit atau memang menginap beberapa hari sih Pak di sini? Gitu? Kalau melihat ininya ada yang transit, ada yang memang stay sih, untuk menikmati wisata di Banyuwangi. Jadi dengan berbagai keperluan yang berbeda ya? Iya. Iya. berbeda. Pak, nanti kalau kita ada ke sana, misalnya Bapak bilang gini, jangan kemana-mana, tetaplah di ngopi, gitu bisa ya? Bisa. Oke, kita coba Pak ke sana Pak. 3, 2, 1. Jangan kemana-mana, tetap di ngopi. Ngobrol happy! Ayo sayang curhatku, aku bosan di rumah cuma berdua. Sendirian hatiku jadi kosong, sungguh bosan ini malam. Cepat sayang curhatku, rasa rinduku sudah tak tertolong. Kasih sayangku kini jauh, cepat datang kemari jangan bohong. Masih di ngopi, Ngobrol happy! Sampai segmen yang ketiga ini masih happy ya kita ya Lu sejauh ini. iya, dan sebentar lagi akan lebih happy. Kenapa? Karena aku udah punya janji. Selepas ini Pak Edi nggak sendiri. Oh iya, yang ada tambahan datang. lagi ya. Iya, tak bisiin ya. Namanya Mas Janes. Mas siapa? Mas, gitu kan, wes. Kamu udah deg-degan Kamu dengan aja yang namanya. Enggak, kamu aja yang panggil lah kalau gitu ya. Siapa Mas siapa? Mas Janes. Janes. Iya. Mas Janes. Oke, kita panggil. Mas Janes, silakan masuk. Kasih tepuk tangan lah. Ya, selamat datang di Ngopi juga. Selamat Iya. Kita pinjem mic-nya Ara dulu ya. Oh, Iya, boleh, pinjem Kak. dulu, pinjem dulu. ya. Tamunya istimewa. Silakan. Kayaknya salah duduk deh. Gimana? Salah duduk deh. Kenapa? Kan sebenarnya tak suruh sebelah sana. Gak apa-apa, sana sini oke. Kenapa? Kenalan dulu. Boleh, nama saya Janes Sadiluhung, bisa dipanggil Janes. Saya selaku Public Relation di Hotel Santika Banyuwangi. Oke, sudah? Cukup. Ya, sebenarnya kan kalau perkenalan itu ada selain nama ya, ada alamat, tanggal lahir dan lain. Iya. Jadi biurnya Detail, ada. harus detail. Kan menuntut sensus juga. Oh gitu. Menuntut sensus. Iya. Sama Luna ya. Kamu dipanggil Mbak loh. Baru kali ini ada yang panggil Mbak. Kayaknya saya lebih muda ya. Biasanya kalau narasumber Luna panggilnya nggak pernah Mbak. Gimana? Bu. Kelebihan. Oke. Silakan Lin, mau tanya apa? Sudah kenalan kan tadi ya? Ya, sekarang waktunya tanya yang lain. Oh iya, kesini nemenin Pak Edi ya? Sebagai apa kesini? Sudah ditemenin. Bukan gitu tanyanya. Kita tanya gini,
ngapain kamu kesini? Salah, tidak ramah bintang 1. Ya ini sebagai public relation ya. Kita tanya tadi tentang beberapa hal untuk customer. Nah mungkin paket liburan atau lain sebagainya. Tahu nggak sih kalau sekarang public relation? Oke, ya. Kalau yang ditawarkan ke tamu ya, tentunya yang pasti kami dari Hotel Santika Banyuwangi itu tetap mengunggulkan yang namanya keramah tamah Indonesia. Ya gimana tamu ini menginap di Hotel Santika ini seperti kayak rumah sendiri, rumah kedua. Gitu. Betul. Jadi kayak rasanya merasa nyaman dari segi pelayanan dan kita juga mengunggulkan sentuhan lokal baik dari kamar, terus fasilitas yang lain itu dengan sentuhan lokal khususnya Banyuwangi, ada aksen Banyuwangi dan makanan juga. Biasanya kalau di Hotel Santika pun kan tamu-tamunya banyak nih, bisa disebut sama Pak Edi. Kalau tamu-tamu dari luar kota itu banyak. Mas maaf saya potong. Mic-nya boleh tolong dideketin lagi. Oh, kurang deket ya? Iya. Kamu tahu nggak kenapa dia begini? Kenapa? Deg-degan? Enggak lah, santai. Tuh kan jujur dia. Boleh dideketin lagi nih. Iya. Cukup. Sudah. Betul. Langsung senyum loh kamu sama. Lanjut. Stop ya. Di roasting ini saya. Oh enggak. Itu bukan di roasting, kita biasa ngerjain memang. Iya. Sebentar, mungkin akan lebih nyaman kalau ada kopinya. Oh iya. Ya, sabar dulu Ngopi ya. tapi gak ada kopi. Iya, ngopi tanpa kopi ya Boleh, ini. silakan masuk kopinya. Silakan masuk, ini dia kopi kita. Yang antar spesial nih. Spesial, iya. Tuh kan. Yang antar Siapa kopi aja namanya? kan dedek. Jangan. Oh Najwa, sama kayak saya. Oke. Terima kasih. biasa ya. Iya. Ngopi Sebentar. bener ya ini ya. Kamu ada pesanan coba. Bilang, hai saya Najwa. Dari mana? Terima kasih. Boleh kembali ke tempatnya. Iya. Terima kasih Mama. Luar biasa. Ngopi beneran ya ini berarti ya. Kopi beneran. Nah, ini tanpa cyanida, Pak. Bahaya ya? Kamu ingat emang cyanida tahu? Tahu. Oh, tahu ya. Agak bahaya ya. Padahal kan lahir sebelum kamu lahir kasus itu ada kayaknya. Ada. Iya, Saya tahu kok. oke. Silakan Mas diteruskan tadi gimana? Oh iya. Iya. Yang penting makanan ya. Iya. Pasti makanan kita selalu banyak yang tradisional juga. Jadi tradisional Banyuwangi khususnya kayak nasi kempong dan itu menjadi experience tamu yang di luar kota. Biar nggak kesulitan untuk mencari makanan tradisional lokal. Makanan lokal. Dan yang pasti kita juga menyuguhkan berbagai banyak event-event menarik, promo-promo menarik di setiap bulannya dan setiap momen tertentu khususnya di malam tahun baru nanti ini sudah penghujung tahun ya. Nanti di akhir tahun kita menghadirkan event tahun baru khusus untuk tamu menginap dan juga tamu yang dari luar juga yang tidak menginap bisa datang. Gitu. Itu seharusnya kan dia jawab, kita tanya dulu baru dijawab. Oh gitu ya? Iya. Berarti dia Kenapa profesional. dijawab dulu? Berarti dia profesional. Salah. Semuanya dijelaskan. Salah. Kenapa? Udah nginjek contekan. Tapi saya kepo dengan hubungan mereka berdua ya. First impression-nya satu sama lain kayak gimana ketika baru pertama kali bekerja sama? Iya, kebetulan saya intens sama Mas Janes. Ini marketing communication sekaligus executive secretary. Jadi saya banyak hubungan ini satu ruangan lah. Gitu ya. Nggak butuh satu lagi, Pak. Bisa aja calling-calling. Iya. Saya kan berminat juga. Kalau dari Mas Janes gimana? Ya yang pastinya senang ya. Bisa ketemu Pak Edi ya pasti luar biasa. Yang pasti ya kalau awal-awal pasti ya agak ini ya adaptasi dulu. Malu-malu pasti ada. Sekarang? Sudah terbiasa gitu. Nggak malu-malu lagi? Mas, galak nggak sih? Oh enggak, kalau Pak Edi enggak. Jangan-jangan dibilang enggak ketika beli di depan beliau di belakang. Oh, galak banget. Takut ya? Iya. Baik kalau Pak Edi. Oh, oke. Berarti kalau baik sering ditraktir ya? Iya kan Pak ya? Paling gini, mau makan udahan di resto aja gitu. Iya. Pasti langsung ke resto. Gitu ya? Kita balik lagi ngomongin ke Hotel Santikanya ya. Iya, sebentar. Kamu tanya siapa dulu?
Berdua boleh deh, mungkin Oh, satu-satu gitu. gitu yang jawabnya. Kamu jangan lupakan ada Pak Edi. Oh, iya. Kamu kalau lihat yang ganteng gini jadinya ya langsung lupa segalanya. Enggak ya. dong. Biar Oke, Pak Edi dulu. Selama ini customer terbanyak dari mana? Dari daerah mana? Terbanyak ya Mbak. Kalau terbanyak pertama pastinya dari regional Jawa Timur, jadi Taman Santika Banyuwangi dan mungkin juga beberapa properti hotel di Banyuwangi pastinya. Pertama Jawa Timur, itu dari mulai dari Surabaya dan sekitarnya. Terus yang kedua itu dari tetangga sebelah, dari Bali, dari Jawa. Resource tamu yang terbanyak dua. Yang ketiga baru di Jabodetabek. Oh, Jawa. Iya. Dan selanjutnya ya kota lain. Oh, gitu. Itu kalau domestik Indonesia, Pak ya. Iya. Kalau perbandingannya mungkin antara domestik lokal dengan mancanegara berapa persensi? Tahun 2024 ini meningkat ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ada kenaikan segmentasinya untuk tamu asing itu 6%. Jadi 6%. Jadi 94% itu masih domestik ya. Jadi 6%. 6% saya penasaran kalau seorang public relation tahu nggak sih 6% dari mana saja? Kalau 6%-nya itu pasti mancanegara. Sekecil negaranya. Sebut negaranya Pak Edi ya. Oh ini nggak apa-apa. Oh, Kalau iya. dari negaranya itu ntar 6%-nya itu lebih banyak dari Jerman. Jerman ya? Jerman itu banyak banget. Iya. Jauh, tapi kan juga banyak di Banyuwangi. Yang antusias untuk berkunjung ke Banyuwangi juga ya bagus pastinya. Namun melihat tamu dari Jerman yang menginap di hotel Santika Banyuwangi pun cukup banyak. Seperti itu. Nah, kalau Inggris kan emang bahasa yang kayaknya semua orang tahu ya, Universal ya, dikit-dikit. universal. Tapi kalau kayak Cina, Jerman gitu pernah ada kendala bahasa nggak sih? Kebetulan mereka bahasanya pakai bahasa internasional kok, bahasa Inggris. Kalau spesifik China itu yang Agak susah ya. khusus ya. Harus pakai translate gitu atau kita belajar bahasanya mereka? Biasanya ada ininya apa dari guide-nya, Guide-nya. ya, komunikasinya. Karena kan kami juga kita punya keterbatasan untuk bahasa Mandarin itu tidak mudah untuk dipelajari kan dari Iya. sisi. Saya daftar kalau begitu, Pak. Oh, boleh kalau Iya. memang ini, Pak. Saya Biasa daftar, itu, iya. Bisa Modus ya. terus. Kamu nggak suka kayaknya ya kalau aku mau gabung ke Nggak Hotel apa-apa, Santika nggak ya. apa-apa. Barangkali saya kecipratan. Tuh kan, ujungnya gitu ya. Tapi Chinese belum ini kok, belum begitu banyak. Belum Jadi yang dominan ya, sampai Pak, ya. Mas Janes pertama ya Jerman, Belanda, Spain, Spanyol itu. Kemudian Eropa lah yang paling Paling banyak tuh dari Eropa ya. Eropa. Kalau dari Jawa Timur sendiri, kota yang mendominasi untuk wisatawannya mana sih? Surabaya pastinya. Iya, Seperti Surabaya. Surabaya. Jadi kalau pas ke hotel sekarang ini ya, platnya kalau nggak B, L, D gitu. Ya, DK ada sedikit. Salah kalau di jalan ini kok banyak B, L, kemudian ada juga N gitu. Jarang ya N. P ya. Iya. Jarang Kalau ya, P kan udah mulai sehari-hari. Iya, masa kalau yang keluar kotanya Iya. gitu ya. Kalau Betul. P kita udah nggak kaget sih karena memang Banyuwangi kan. D, L, N, D ada, DK ada sedikit. Oke. Pernah kesusahan nggak ngadepin customer yang punya personality yang beda-beda gitu? Kendala ya. Mestinya enggak ya, karena sudah diajarkan teman-teman ini kan kita mesti harus bisa beradaptasi untuk berinteraksi dengan semua orang itu. Intinya ya menjadi pendengar yang baik, mendengarkan. Ya tadi itu kan sudah menyatukan visi dan misi, Oh, makanya iya. sejalan. Jadinya karyawan hotel tuh we listen we don't judge ya. dengar ini jadi pendengar yang Oke, baik. keren. Iya. San kok senyum-senyum ada yang mau disampaikan lagi? Apa? Ngomong aja. Aslinya gimana? Kan sesuai dengan judul. Oh iya, ngobrol Judulnya. happy. Mic-nya Mas. Oh iya. Lupa dia ya, lupa. Perlu terus diingetin ya. Iya. Mas Jani udah berapa lama digabung di Hotel Santika Banyuwangi? Di Hotel Santika kurang lebih hampir 1 tahun setengah. 1 tahun. 1 tahun setengah. Rasanya gimana? Yang pasti luar biasa ya, bangga. Bangga. Karena Hotel Santika ini adalah jaringan hotel dari Santika Nasional. Indonesia Resort ya. Jadi luar biasa dan bangga pastinya, senang, happy
Nah, pastinya banyak sesuatu hal baru yang bisa saya dapatkan. Oh gitu ya. Tapi saya kira semuanya ada suka dan dukanya. Iya, betul. Ya. Dan nanti kita juga tanya tentang okupansi hotelnya. Kalau Mas Janes tahu nggak sih? Kalau Pak Edi udah tahu kan? Iya. Nggak tahu kalau Mas Janes ya. Kita Semuanya kepoin akan nanti. kita kulas di segmen yang terakhir di Ngopi Ngobrol Happy. Disengkok Kabelnya. junan turun Wironya unggar nabe Dana diulang Di tengah malam Datang galodo Ale bandar Maulwala tak Lebih banyak ke kamera itu. Maulwala tak kampuang donagari Yuk kita ngopi-ngopi Ngobrol happy di NTV Yuk kita ngopi-ngopi Ngobrol happy di NTV Ngobrol Happy. Happy. Ada Luna. Ada apa? Ada Pak Edi. Ada Mas Janes. Ada Mas siapa? Mas Janes. Langsung romantis bilang Mas Janes ya. Gak apa-apa dong. Iya, dia gitu. Apa kalau sudah ada yang gitu latihan. Kena lagi saya. Kelihatan banget sih. Gak apa-apa kan kita emang harus happy terus ya. Oh, iya. Semua orang juga happy. Ya. Sebelum kita berbicara tentang suka duka bekerja di Iya. dunia seperti itu ya, ini terkait dengan okupansi hotel dari Pak Edi. Ini sudah sesuai target atau kalau bisa dinaikkan lagi sih Pak? Sesuai dengan target sih tahun ini. Ya ada over sedikit jadi itu. Over ya? Ya. Suka kalau over berarti ya? Iya. Enak. Senyumnya beda loh. Kalau Blessing, over gitu, Pak. Berkah buat kita semua, buat kami semua. ini kalau untuk mencapai target Iya. seperti itu pasti kan punya trik khusus, trik tersendiri. Iya, Nggak betul. mungkin kan tiba-tiba mereka datang tanpa ada kita yang memberi trik ya. Betul. Ada yang apa? Orang khusus. Mas yang Janes silakan. Lu emang kamu ya? Ya. Kok diam sih Mas? Iya. Baru dikasih. Oke silakan. Yang pasti untuk meningkatkan ya, sesuai target tadi potensi ya. Pasti dari segi marketing komunikasi, PR, kita selalu memberikan sesuatu yang spesial buat tamu. Selain kita berpublikasi di sosial media, membuat hal-hal yang baru menarik, konten-konten yang menarik itu, tapi kita juga di hotel kita harus memberikan apa ya, seperti experience, pengalaman activity tamu yang menarik tentunya, apalagi khususnya di Liburan. pada saat liburan kayak gini. Kebetulan kan lagi rame, hotel lagi rame. Kira-kira apa sih yang didapatkan aktiviti-aktiviti spesial yang di hotel? Ini nggak cuma menginap, breakfast, Rekod. tapi di situ juga ada aktiviti yang menarik seperti itu. Kayak sekarang itu kita ada sesuatu di lobby itu. Kita disiapkan mini movie dan juga playground kecil, Oh, iya. mini playground. Ya. Jadi kita siapkan fasilitas itu untuk anak-anak bermain. Jadi kan kebanyakan family ya Pak ya. Iya, betul. Kita di musim liburan ini jadi pasti banyak anak juga selain mereka berenang, kita siapkan mini playground juga, ada mini movie juga. Dan itu standby di lobby. Jadi, Itu selama liburan saja atau setiap hari sih? Karena momennya bertepatan dengan Oh, liburan gitu. Jadi kita menyesuaikan sediakan, momen, ya, ya. menyesuaikan momen. Termasuk juga yang tadi disampaikan di restoran untuk hidangannya atau makanannya juga kita menyesuaikan. Karena liburan ini kan mulai dari seluruh keluarga lah ya, Iya. bapak ibu putra putri, bahkan ada yang ikut kakek neneknya ikut bergabung. Jadi ada menu khusus buat putra putrinya anak-anak, kita siapin mesti kayak ada popcorn, ada bikin kembang gula, bikin coklat-coklat seperti dari itu. pasar Jadi malam ada tuh. segitunya. biar menarik atau atraktif buat Kalau Pak Edi sendiri Pak, Iya. kalau tadi Mas Janes bilang harus Iya. ada ide kreatif dan lain sebagainya, itu ada
apa ya target juga, misalnya kamu dalam hari ini harus buat seperti ini, ada nggak sih Pak Edi untuk Mas Janes dan teman-teman? Iya, pastinya ada. Jadi menyesuaikan dengan momennya, karena kan marketing, communication dan promotion itu bukan salah satu ya, tujuan utamanya adalah menunjang bagaimana supaya penjualan ya kita bilang, tamunya datang ke hotel itu salah satu fungsinya. Jadi mesti harus menyajikan sesuatu yang menarik, yang konten-konten yang benar-benar atraktif dan kreatif untuk dibuat. Gitu. Nah, buat Mas Janes pernah nggak kehabisan ide atau konsep buat marketing gitu? Dia kalau tanya sama Mas Janes, berarti wajahnya berubah loh, senyumnya langsung hilang. Jadi artinya ke sana. Boleh nanti main ke hotel Mbak, biar ngobrol lebih lama nanti ya. Ditunggu. Ngobrol di sini. Iya. Senang ngobrol sama happy-nya aja. Oh gitu. Iya. Boleh. Gimana itu? Kalau ide sih mungkin kehabisan ya normal ya. Kalau seorang markom konten-konten itu pasti, karena emang kita tuntut untuk selalu ada konten-konten yang kreatif. Jadi entah setiap minggunya atau mungkin setiap bulannya ada konten-konten baru yang harus kita tayangkan ke sosial media seperti itu. Dan kalau kehabisan sih pernah, karena normal ya pasti kehabisan. Cuman kalau masalah konten nggak ada habisnya kayak sepertinya. Selalu ada tren baru. Selalu ada, karena kalau kita aktif di sosial media sebenarnya banyak banget ide-ide konten di situ. Nah, jadi saya itu biasanya itu kalau udah kehabisan konten, kehabisan ide, biasanya saya bikin scroll. Oh gitu. Entah di Instagram atau di Cari referensi ya. karena bisa muncul entah dari ide musiknya atau mungkin dari visualnya. Kadang musik itu juga berpengaruh. Nanti kayaknya saya bikin konten kayak gini bagus deh. Jadi dari situ sih untuk ngakalin gimana caranya ide-ide ini nggak habis gitu. Tapi kalau sampai habis itu jarang sekali. Bangga gak sih Pak punya anak buah pasti. kayak gini? Selalu Luar kreatif biasa. ya. Iya. Ya, Pak Edi suka duganya menjadi seorang GM, Mbak. Apa sih? Nggak mungkin nggak ada dukanya, pasti ada ya. Suka Walaupun lah, mungkin itu pasti. minim sekali. Ya. Jadi ya namanya ini pasti ada suka dan dukanya, tapi banyak sukanya kok. Banyak sukanya ya. Sukanya ya kita berinteraksi dengan berbagai macam ini karakter, ketemu teman-teman, ketemu Begitu. klien, kolega itu yang membahagiakan kan, kita bisa banyak belajar juga kan, kita ketemu orang itu kan belajar itu. Jadinya itu. Jadi enaknya kerja di dunia hospitality itu seperti itu Tuh. ya, banyak sukanya daripada Ya. enggaknya. Kalau dukanya ya tadi salah satunya karena kita bekerja dengan tim, dengan manusia lah ya, Iya. bagaimana kita memberdayakan mereka. Kadang kan ada yang tingkat pemahamannya berbeda-beda, itu yang mesti harus ini. Jadi Ya, harus sabar, kesabaran aja bukan duka sebenarnya. tuh kan, kesabaran bukan duka ya. Jadi Betul, kalau di sabar. hospitality kayaknya gini Ulun. Di saat mereka bekerja, kita bekerja. Di saat mereka libur, kita bekerja. Betul, iya, kita kan Kerja ya, kerja. Iya. Liburnya kemana? Itu rahasia pribadi. Gitu ya Mas Janes ya. Iya, kayaknya itu yang menarik ya. Iya. Kalau harapannya ke depan tentang Hotel Santika dari Mas Janes sendiri? Ya, kalau dari saya sendiri pasti Mic-nya harapannya nanti kita semakin memberikan sesuatu yang spesial untuk tamu-tamu yang menginap di Hotel Santika, dan kita selalu upgrade untuk fasilitas entah dari pelayanan kita, jadi gimana tamu bisa merasa nyaman dan ingin kembali lagi ke Hotel Santika, seperti itu. Betul. Jadi selalu menjadi rumah kedua. Kalau tamu dari luar daerah seperti Jakarta ke Banyuwangi pasti selalu Santika. Itu harapan kita. Kalau dari Pak Edi sebagai GM, harapan untuk Hotel Santika, Pak? Ya, di tahun 2025 mestinya menjadi tahun yang membahagiakan buat kita semua, dan kami di Hotel Santika Banyuwangi tadi sudah disampaikan tetap harus mampu menjadi hotel pilihan utama kan pastinya, ininya pinginnya itu selalu menjadi yang terbaik, memberikan pelayan yang terbaik dengan fasilitas juga yang terbaik pastinya, memberikan pengalaman yang lebih kepada tamu-tamu dan menjaga tamu yang sudah
loyal dengan kita untuk loyal kembali. Datang Loyal kembali. Datang kembali. Berarti nanti di akhir tahun 2025 kita ngopi lagi di Boleh. Boleh. Mungkin nanti kita ganti. ganti tapi di hotel. Ya, monggo nanti di sana ininya. Boleh. Ditunggu Mas Afan, Mbak Luna, Iya, terima teman-teman kasih. Iya, TV lah. Pak Adi, terima kasih banyak. Ngobrolnya hari ini kayaknya menyenangkan. Sebenarnya kurang waktunya. Enggak Iya. nyadar ya udah habis ternyata. Iya. Iya, itu tim di belakang udah stop. Iya, aku tahu kalau kamu pengennya 1 jam lagi. Boleh. 1 jam lagi. Mas juga terima kasih banyak. Amin, sudah hadir. terima kasih. Iya, dan jangan lupa NTV teman, sudah. selalu pantau terus NTV termasuk Ngopi Ngobrol Happy. Saya Avan. Dan saya Najwa Luna. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Tuntut.